Selamat malam dan malam hari ini ibadah rayon Nazaret GPDI Tunak Kalvari Onasa kita akan segera mulaikan. Kita mau berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami panggil di dalam anakmu Yesus Kristus, malam hari ini dengan penuh sukacita lagi kami mau beribadah kepadamu. Kami mau agungkan kebesaran-Mu dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya Tuhan, biar hati kami selalu mau mendekatkan kepadamu, kami selalu mau rindu menyenangkan hati-Mu. Acara ibadah kami pada malam hari ini kami akan buka dan alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, mari kita menyanyi pujian yang berkata, Tuhanlah kekuatannya. Tuhanlah kekuatan dan masmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benar dan Kaulah perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi terguncang, gunung berajang, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan masmurku, Kau gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi berguncang, gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Oh, kudus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Oh, kudus Tuhan. Kekuatan hati Pentekosta ada sama saja sampai sekarang ini. Kekuatan hati Pentekosta ada sama saja. Kekuatan hati Pentekosta ada sama saja sampai sekarang ini. Kekuatan hati Pentekosta ada sama saja. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan segera masuk dalam doa firman Tuhan. Kita menyanyi pujian. Haleluya. Haleluya.
Bapa di surga, terima kasih banyak karena Engkau memberi kami kesempatan untuk beribadah lewat HP. Ya Tuhan, kami percaya kalau kami boleh beribadah, inilah kesempatan yang indah. Firman akan disampaikan dengan singkat, tapi kami percaya menjadi berkat bagi kita semua. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus selamat. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, saya akan membaca Mazmur Wahyu pasal 8 mulai ayat 1 sampai 5. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di surga kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah kedupan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus mezbah emas di hadapan takhta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari takhta dari tangan malaikat ke hadapan Allah. Lalu malaikat mengambil kedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Saudara-saudara, ini adalah meterai yang ketujuh. Dan banyak pendapat bahwa ada yang tidak akan melihat ada meterai, ada sangkakala, dan ada hal-hal lain lagi. Tetapi mari saudara, kita tidak akan membedakan, tidak akan menafsir terlalu banyak, karena bagaimanapun juga cara penafsiran itu tetap penafsiran. Mari kita membaca apa yang ada. Saudara-saudara, ketika anak domba itu membuka meterai ketujuh, sunyi senyaplah di surga kira-kira setengah jam. Ada orang yang menafsirkan setengah jam itu adalah waktunya Allah, bukan waktu manusia. Tetapi mari kita tenang-tenang saja, kita melihat. Lalu aku melihat 7 malaikat berdiri di depan Allah, pada mereka yang 7 sangkakala. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan dia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah kedupan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkan bersama-sama dengan doa semua orang kudus di mezbah emas di hadapan takhta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil kedupan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Lalu meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Saudara-saudara, ini adalah suatu hal yang luar biasa, di mana benar-benar itu merupakan nubuatan yang akan terjadi. Saudara-saudara, wahyu itu adalah ungkapan atau penyataan Allah tentang apa yang akan terjadi akhir zaman. Mari kita tunggu saja. Dan dengan demikian kita dengan tenang kita melihat. Karena ketika virus corona mulai merajalela, maka saya bersyukur karena kebenaran firman Allah digenapkan. Mari kita membaca ayat 6 sampai ayatnya yang ke-13. Dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Lalu malaikat pertama meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah, dan semua dilemparkannya ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput-rumputan. Saudara-saudara, ini adalah gambaran bagaimana kalau terjadi hal yang luar biasa. Saudara-saudara, hujan es dan api
campur darah, dan semua akan terjadi. Dan saya percaya itu pasti terjadi. Ayat 8. Lalu malaikat kedua meniup sangkakala dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut, dan sepertiga dari laut menjadi darah. Maka matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa dalam laut, binasalah sepertiga dari semua kapal. Saudara ingat baik-baik, ini pun ada sebuah hal yang luar biasa, saudara-saudara. Tetapi mari kita tunggu saja apa yang akan terjadi pada akhir zaman. Ayat 10. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar menyala-nyala seperti obor. Ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata air. Nama bintang itu ialah Absintus, dan sepertiga dari semua air milik Absintus, dan banyak orang mati karena air itu, dan sebab sudah menjadi pahit. Absintus itu artinya pahit. Saudara-saudara, dengan demikian, saudara-saudara, apakah itu memang kenyataan atau karena kepahitan yang terjadi atau apa yang terjadi? Tapi itu pasti terjadi, saudara. Dan mari kita tenang-tenang saja, sebab saya percaya, saudara, kalau kita akan membaca terus ini wahyu ini, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan melindungi orang-orang percaya. Ayat 12. Lalu malaikat keempat meniup sangkakalanya, dan terpukullah sepertiga dari matahari, dan sepertiga dari bulan, dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga dari padanya menjadi gelap, dan sepertiga dari siang hari tidak terang, dan dengan demikian juga malam hari. Maka aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah-tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di bumi oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya. Saudara-saudara, ini adalah suatu gambaran bagaimana keadaan itu akan terjadi. Ketika malaikat keempat meniup sangkakala, terpukullah benda-benda penerang bumi sehingga sepertiganya menjadi gelap. Bayangkan, saudara-saudara, bagaimana keadaan kalau matahari sepertiga menjadi gelap, saudara-saudara, dan bagaimana keadaan di Eropa Utara, saudara-saudara, dan bagaimana keadaan di negara-negara di Katulistiwa ini, di mana sumber panasnya adalah matahari. Tetapi saya percaya, saudara-saudara, kalau itu ditulis oleh Alkitab, pasti terjadi. Itulah sebabnya aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring. Dan saudara, itu suatu pertanda yang luar biasa. Saudara, tahukah saudara bahwa seringkali hal itu adalah hal yang ajaib. Mengapa, saudara-saudara? Karena biasanya malaikat itu disebut dengan malaikat, tapi kali ini disebut burung nasar. Saudara-saudara, saya sendiri tidak pernah berpikir dan belum bisa mengerti apa artinya kata burung nasar itu. Tetapi saudara-saudara, dengar kata-katanya, celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di bumi oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya. Saudara-saudara, ada 4 sangkakala yang sudah ditiup, tapi masih ada lagi 3 yang luar biasa. Saudara-saudara, itulah sebabnya, saudara-saudara, mari kita dengan tenang berpikir, dengan tenang melihat keberadaan kita. Dan saya percaya ketika semua itu dilaksanakan terjadi di bumi, kita telah diselamatkan Tuhan, dan pasti orang-orang percaya akan terlindung dan terlepas dari bahaya yang luar biasa itu. Saudara-saudara, saya percaya kita semua telah diberkati Tuhan, dan dengan demikian kita boleh lebih percaya kepada kebenaran firman Allah. Apapun yang terjadi, firman Allah tetaplah firman Allah, dan tidak bisa berubah dan tidak bisa diubah oleh apapun. Terima kasih banyak. Mari kita berdoa.
Haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh beribadah lagi dan mendengarkan firman. Kami percaya Tuhan Engkaulah yang empunya segala sesuatu. Tidak seorang pun yang dapat terlepas dari kebenaran ini. Engkaulah yang mengatur, walaupun dunia dan orang-orang tidak percaya akan melawan, tetapi kebenaran firman-Mu tidak akan bisa dilangkahi dengan oleh orang-orang yang mau melawan, dan pasti terjadi. Terpujilah Engkau. Inilah adalah wahyu-Mu Tuhan, atau penyataan yang luar biasa yang hanya ditulis dalam Alkitab, dan ini adalah kebenaran yang pasti terjadi. Terpujilah Engkau. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur kepadamu Bapa di surga. Kami mau tamatkan ibadah kami pada malam hari ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai dan saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Dan hari Jumat ada doa puasa dan malam ada doa di rumah kita masing-masing. Amin.